Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan semua. Judul daripada renungan saya adalah disiplin dalam melalui masa-masa kegelapan. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Sebagai pembukaan, konteks saat itu Yusuf ditangkap oleh tuannya, Potifar, karena tuduhan melecehkan istri Potifar, dan dimasukkan ke dalam penjara. Dalam bahasa Inggrisnya juga disebut lockdown, di ruang geraknya dibatasi. Yusuf mengalami masa-masa kegelapan dalam hidupnya. Konteks saat ini, dalam menghadapi COVID-19, kita juga ruang gerak kita dibatasi, lockdown. Ada disiplin jasmani yang harus kita rutin lakukan juga, yaitu social distancing, cuci tangan, pakai masker, dan seterusnya. Demikian pula saat kita anak-anak Tuhan, dalam mengalami masa-masa kegelapan, ada disiplin rohani. Dari kisah Yusuf di lockdown, ada 6 prinsip disiplin rohani yang dapat kita terapkan saat ini dalam menghadapi masa-masa sulit atau masa-masa kegelapan. Yang pertama, tidak menuntut keterangan. Tidak satu kali pun tertulis dalam Alkitab Yusuf bertanya-tanya atau menuntut penjelasan atau keterangan. Kenapa ia harus mengalami semua ini? Yusuf tidak bertanya, kenapa saya? Kenapa sekarang? Beda dengan Habakuk. Habakuk 1 ayat 1 sampai dengan 3, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Aplikasi dalam melalui masa-masa kegelapan kita tidak perlu menuntut penjelasan mengapa begini, mengapa begitu. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus belajar berkata, Tuhan, apa rencanamu melalui semua ini? Kemudian yang kedua, tidak meragukan kesertaannya. Pertanyaan, apa yang membuat Yusuf tenang? Apa yang membuat Yusuf tidak menuntut keterangan? Jawabannya adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai Yusuf di rumah penjara, Kejadian 39, 20, 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tetapi tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Aplikasi bagi kita, saat-saat kita mengalami masa-masa kegelapan, percayalah, Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, tidak mengendorkan kerajinan. Yusuf tetap produktif di rumah penjara, Kejadian 39, 21, 23, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan harus dilakukan dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Aplikasi, bagaimana dengan kita? Produktifkah kita saat kita dibatasi oleh karena COVID-19? Masihkah kita rajin saat teduh? Baca Alkitab, hadir dalam ibadah-ibadah persekutuan melalui medsos atau Zoom. Masihkah kita melayani dia dengan baik? Sudahkah kita memberi yang terbaik walau bekerja dari rumah? Tanggung jawab sebagai pekerja. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nomor 4, tidak menyimpan kepahitan. Di Kejadian 40, 14-15, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolong keluarkan aku dari rumah ini sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Sebagai catatan, tidak ada nama abang-abangnya disebut. Tidak, nama istri Potifar pun tidak disebut. Nama Potifar pun tidak disebut. Ini menunjukkan bahwa Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Aplikasi. Begitu juga dengan kita. Saat kita menghadapi masa-masa kegelapan, janganlah kita menyimpan sakit hati kepada orang lain, kepada keadaan, dan mungkin juga kepada Tuhan. Kemudian nomor 5, tetap menunggu dalam kesabaran. Kalau dihitung-hitung, sejak kita dibatasi, ruang gerak kita dari Maret tahun 2020 sampai saat ini, November tanggal 17, kita sudah cukup lama, hampir setahun lebih. Tetapi kalau kita lihat Yusuf,
Berapa lamakah Yusuf ada di dalam penjara? 13, bukan 13 hari, bukan 13 minggu, bukan 13 bulan, tetapi kira-kira 13 tahun. Ingat cerita Yusuf waktu saat dia masih muda, diberikan oleh ayahnya jubah yang indah, dan kalau kira-kira dia berusia 17, Alkitab mencatat Kejadian 41-46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingi seluruh tanah Mesir. Berarti 13 tahun, dan ia sabar menunggu. Firman Tuhan dari Mazmur 37, ayat 5 sampai dengan 9, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah, dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kemudian yang terakhir, nomor 6, terus membawa kebaikan. Kejadian 41, ayat 28-29, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah Tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Setelah Yusuf keluar dari penjara, dan karena dia dapat mengartikan mimpi-mimpi dari Firaun, ia dijadikan orang penting di tanah Mesir, orang nomor 2 di tanah Mesir, dan ia terus membawa kebaikan. Dia menjadi berkat tidak hanya untuk bangsa Mesir, tetapi untuk keluarganya, sehingga mereka boleh datang di Mesir dalam segala kelimpahan walaupun mengalami masa-masa kesusahan. Sehingga dalam aplikasi sebagai penutup, bila kita atau keluarga kita ada kelimpahan atau berkat, mari kita tolong mereka yang sedang dalam kekurangan. Bila kita, keluarga kita dalam kekurangan, berbicaralah, beritahu rekan-rekan seiman kebutuhanmu, bagaimana kita dapat menolong kalau kebutuhan itu tidak diberitahu. Jadi kesimpulan, dalam kita disiplin rohani, dalam kita mengalami masa-masa kegelapan, tidak menuntut keterangan, tidak meragukan kesertaannya, tidak mengendorkan kerajinan, tidak menyimpan kepahitan, tetap menunggu dalam kesabaran, dan terus membawa kebaikan. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.